Shalom, selamat pagi. Saya percaya kita semua dalam perlindungan Tuhan, kita semua kuat di dalam kekuatan Tuhan. Dan pagi hari ini, kalau kita bisa dengar kembali firman Tuhan, pesan Tuhan, kita mendapat kasih karunia. Oleh karena itu, mari kita sama-sama belajar lagi kebenaran firman Tuhan. Saya mengajak kita semua untuk berdoa. Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih untuk pagi hari ini Tuhan. Terima kasih untuk kebaikan Tuhan, kemurahan Tuhan, dan dialah pesan Tuhan, firman-Mu Tuhan, setiap hari boleh menguatkan kami, boleh mengubahkan hidup kami. Sebab kami percaya Tuhan, akan ada perbedaan orang-orang benar dengan orang fasik, ada perbedaan orang yang beribadah dengan orang yang tidak beribadah kepadamu Tuhan. Biarlah kami menjadi orang-orang benar, menjadi orang-orang yang terus beribadah kepadamu ya Bapa. Mari Tuhan urapi hamba-Mu untuk menyampaikan apa yang menjadi isi hati Tuhan, bukan dari hikmat manusia, tapi biarlah Tuhan sendiri pakai lidah mulut hamba-Mu ini Tuhan, untuk Tuhan berbicara buat setiap kami pribadi lepas pribadi. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus kami sudah berdoa, haleluya, amin. Ya, shalom, selamat pagi. Kembali kita, minggu ini kita diingatkan oleh firman Tuhan, yaitu tentang bagaimana kita harus menghasilkan buah di setiap kondisi. Ya, firman Tuhannya diambil dari kitab Kejadian 41. Kita lihat kitab Kejadian 41 ayatnya yang ke-50 sampai yang ke-54. Ya. Saya akan bacakan. Sebelum datang tahun kelaparan itu, lahirlah bagi Yusuf 2 orang anak laki-laki yang dilahirkan oleh Asnat, anak Potifera, imam di On. Yusuf memberi nama Manasye kepada anak sulungnya itu, sebab katanya, Allah telah membuat aku lupa sama sekali kepada kesukaranku dan kepada rumah bapakku. Dan kepada anaknya yang kedua diberinya nama Efraim, sebab katanya, Allah membuat aku mendapat anak dalam negeri kesengsaraanku. Setelah lewat 7 tahun kelimpahan yang ada di tanah Mesir itu, mulailah datang 7 tahun kelaparan, seperti yang telah dikatakan Yusuf, dalam segala negeri ada kelaparan, tetapi di seluruh negeri Mesir ada roti. Yang menjadi ayat ininya pokoknya adalah ayat yang ke-52 dikatakan, dan kepada anaknya yang kedua diberi nama Efraim, sebab katanya, Allah membuat aku mendapat anak dalam negeri kesengsaraanku. Atau di dalam terjemahan yang lain dikatakan, Allah membuat aku berbuah di dalam negeri kesengsaraan. Ya, Allah tetap membuat dia berbuah. Nah, jadi dari ayat pembacaan firman Tuhan ini juga kita lihat bahwa buah itu bukan datang dari dirinya sendiri, tapi Allah yang membuat Yusuf tetap berbuah. Nah, ini yang Tuhan ingatkan tentang menghasilkan buah di setiap kondisi. Kalau berbicara tentang buah, ini berbicara tentang tanaman yang sehat, ya, tanaman yang mengalami pertumbuhan yang baik baru bisa mengalami pertumbuhan dan menghasilkan buah. Ya, di dalam saat ini di mana kita diharuskan diam di rumah, saya punya satu kegiatan yang baru, yaitu saya mulai belajar menanam tanaman, ya tanamannya yang bukan tanaman yang berbuah, tapi kayak daun bawang, yang gampang-gampang kangkung gitu ya, yang sangat mudah ditanam. Nah, tapi dari beberapa pot yang ditanam itu ternyata nggak semua pohon, tidak semua tanaman itu bertumbuh dengan baik ya. Ada yang akhirnya kok lama-lama layu gitu ya. Nah, ternyata setelah dilihat ternyata akarnya busuk gitu. Nah, jadi nggak semua tanaman itu bisa menghasilkan buah. Demikian juga ini menjadi gambaran buat anak-anak Tuhan, ternyata nggak semua orang Kristen pun berbuah. Nah, tapi dari pesan Tuhan buat kita di minggu ini, dan di dalam kondisi kita di waktu kita saat ini di dalam rumah kita masing-masing, kita diingatkan untuk menghasilkan buah di setiap kondisi. Nah, di setiap kondisi. Nah, kalau kita kembali lagi kepada Yohanes 15, kita lihat di dalam Yohanes 15 ayat yang ke-4, ke-5 ya. Yohanes 15. Kita mesti sepakat dulu. Nah, ternyata kalau di dalam Yohanes 15 ini dikatakan ayat yang keempat, tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu, sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur.
Demikian juga kamu tidak berbuah jika kamu tidak tinggal di dalam aku. Nah, jadi ini sebuah kita harus sepakat dulu. Ternyata gini, untuk anak-anak Tuhan berbuah itu bukan pengen-pengennya berbuah, tetapi berbuahnya anak Tuhan itu dimulai dari apa? Dari punya hubungan dengan Tuhan dulu. Dia bergaul dengan Tuhan, baru bisa menghasilkan buah. Nah, untuk bisa menghasilkan buah di setiap kondisi, itu tergantung dari hubungan kita yang kita bangun dengan Tuhan. Nah, kalau kita terus membangun hubungan dengan Tuhan, mau kondisinya apapun juga, kita pasti tetap berbuah. Mau kondisi lagi nggak bagus, kondisi lagi bagus, tapi kita tetap terhubung sama Tuhan, pasti kita berbuah. Jadi berbuah itu bukan, saya mau berbuah, bukan seperti itu, bukan cuma seperti itu, tapi seberapa kita punya kerinduan untuk saya mau terhubung terus sama Tuhan, saya mau bergaul intim dengan Tuhan. Nah, di situ baru kita bisa berbuah. Nah, kalau kita lihat juga di dalam Yeremia 17, kita lihat Yeremia 17. Yeremia 17 ayatnya yang ke-7 sama ke-8. Sini dikatakan, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Artinya ini orang-orang yang punya hubungan, orang yang bergaul sama Tuhan. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya di tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Jadi orang-orang yang punya ketergantungan sama Tuhan, orang-orang yang bergaul sama Tuhan, itu akan seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Nggak akan ada musim yang namanya tidak akan berhenti menghasilkan buah. Nah, ini yang menjadi pesan Tuhan buat kita. Nah, dalam kondisi di mana kita saat ini harus diam di rumah, ya. Jadi sengajanya Tuhan membawa kita di dalam satu kondisi di mana kita betul-betul nggak bisa kemana-mana. Betul-betul kita dibawa ke satu kondisi di mana kita betul-betul sendiri. Nggak. Biasanya gini loh. Biasanya kita pergi ke gereja. Kalau kita mau berdoa, kita berdoa di gereja. Kalau kita mau dengar firman Tuhan, kita dengar firman Tuhan di gereja. Nah, saat ini Tuhan bawa kita di dalam satu kondisi di mana kita nggak bisa seperti biasa. Satu kondisi yang berbeda dengan hari-hari yang sebelumnya. Kita nggak pernah mimpi loh. Nggak pernah ada orang yang membayangkan bahwa kita ada di dalam satu kejadian yang seperti ini, di mana tiba-tiba kehidupan kita betul-betul mengalami perubahan. Yang namanya kita tadinya sering sedikit-sedikit pergi ke mall, sekarang betul-betul nggak bisa ke mall. Yang namanya kita tadinya pergi ke gereja, sekarang kita udah nggak bisa pergi ke gereja. Dan yang paling kerasa itu kalau orang yang sering ke gereja tiap hari, begitu saat ini kita harus diam di rumah, nggak ke gereja, itu kerasa banget. Apalagi yang tadinya ekonomi berjalan seperti biasa normal, tiba-tiba ekonomi kita mengalami perubahan. Orang yang biasanya bisa jualan dan dapat uang tiap hari saat ini kita mengalami sebuah perubahan. Kadang-kadang Tuhan bawa kita di dalam satu kondisi. Nah, kondisi inilah yang akhirnya menentukan kita apakah dalam kondisi yang seperti ini kita masih bisa berbuah apa enggak. Nah, awal-awal ya, pada waktu awal kita harus diam di rumah, orang sempat mengatakan seperti ini. Ya, tadinya mungkin saya nggak punya waktu untuk bergaul sama Tuhan secara pribadi. Jadi dengan adanya kondisi seperti ini di rumah, jadi saya punya banyak waktu untuk mulai baca firman, untuk mulai memuji menyembah Tuhan. Jadi saya punya banyak waktu. Jangan salah, saudara. Berjalannya waktu, mungkin awal-awal yang tadinya kita sibuk dan kita harus diam di rumah, kita punya banyak waktu buat Tuhan. Tapi terakhiran mulai kesini, orang kan gini, kalau terus-menerus seperti nggak ada kerjaan, mulai bosan. Mereka mulai buat satu kegiatan baru. Apa? Mulai nonton film.
mulai sibuk dengan gadget, sibuk dengan drama-drama Korea. Nah, kalau kita udah mulai punya kesibukan itu, tentu artinya hubungan dengan Tuhan pun akan terganggu juga. Nah, dulu sebelum terjadi seperti ini, orang tuh suka ngomong begini, aduh rasanya ya kalau menyembah di rumah tuh susah katanya. Kalau mau menyembah di gereja lebih gampang. Kenapa? Karena ada pemimpin pujiannya, ada musiknya yang mendukung. Nah sekarang kalau di rumah itu susah. Nah itu kejadian itu belum zaman COVID. Nah sekarang waktu kita betul-betul harus di rumah, bagaimana kita? Apakah kita masih bisa menyembah? Nah ternyata gini loh, kalau dulu kita menyembah, kita bisa ikut menyembah karena kita ikut-ikutan orang. Kalau dulu kita sepertinya menghasilkan buah, kita berbuah, bisa aja kita berbuah itu karena kita ikut-ikutan orang. Jadi seperti terlihat berbuah. Nah orang yang betul-betul bergaul sama Tuhan, sama orang yang tidak bergaul sama Tuhan, penyembahannya pasti beda. Yang ikut-ikutan doang sama yang betul-betul mengalami perjumpaan dengan Tuhan, yang bergaul dengan Tuhan, yang mengalami Tuhan, itu penyembahannya pasti berbeda. Nah, jadi kalau orang yang betul-betul punya bergaul dengan Tuhan, mereka nggak tergantung sama siapa-siapa. Mereka betul-betul ya udah menyembah aja, walaupun nggak ada musik, nggak ada pemimpin puja, mereka menyembah karena memang mereka bergaul sama Tuhan. Nah, jadi kejadian Yusuf ya, Yusuf itu kan tadinya ada di rumah bapaknya, jadi anak kesayangan bapaknya. Satu hari Tuhan bawa dia ke satu kondisi di mana dia betul-betul harus ngalamin hidup sendiri di dalam negara yang baru buat dia, di dalam satu kondisi yang berbeda jauh dengan kondisi waktu dia di rumah bapaknya sebagai anak kesayangan. Dari tadinya posisi di sini, lalu sampai akhirnya di posisi budak. Ini gak gampang buat Daud, buat seorang Yusuf. Nah ini kondisi ini juga kan akhirnya gambaran ini adalah gambaran kita sebagai anak-anak Tuhan, yang tadinya kita bersama-sama dengan orang-orang yang mungkin rohaninya kuat, terus kita ikut di situ, kita berada di situ, kita seperti orang-orang yang punya rohaninya kuat. Kalau kita bersama dengan orang-orang yang berbuah, kita ada di lingkungan itu, kita seperti orang-orang yang kelihatannya berbuah. Contohnya gini, mungkin kita sebenarnya malas ke gereja, tapi karena pasangan kita rajin ke gereja, akhirnya kita ikut ke gereja. Sepertinya kita orang yang rohani. Nah, tapi kalau Tuhan bawa kita di dalam satu kondisi seperti Yusuf, betul-betul dibuang seorang diri, nggak ada siapa-siapa, disitulah keputusan-keputusan yang harus diambil 100% keputusannya dia. Nah, akan terlihat di saat dia sendiri, di saat dia dalam kondisi yang berbeda dengan kondisi waktu dia di rumah bapaknya, apakah dia tetap berbuah? Nah, ternyata kalau kita lihat di dalam kehidupannya Yusuf sendiri, Yusuf adalah memang orang yang berbuah. Kenapa? Karena dia bergaul dengan Tuhan. Makanya firman Tuhan mengatakan dia disertai Tuhan. Jadi orang yang bergaul sama Tuhan pasti disertai Tuhan. Walaupun waktu dia ada di sumur sendirian, seperti tidak disertai Tuhan, tapi Tuhan menyertai dia. Kenapa? Karena dia bergaul sama Tuhan. Nah, orang yang bergaul sama Tuhan, seperti yang tadi dalam Yohanes 15, orang yang terus bergaul sama Tuhan, orang yang terus membangun hubungan sama Tuhan, dia pasti berbuah. Dia pasti berbuah. Waktu Yusuf di rumah Potifar, waktu dia dikasih tanggung jawab, dia hidup dengan nilai-nilai yang bagus. Dia tetap bisa bertanggung jawab, dia tetap punya integritas, dan waktu dia harus berhadapan dengan istri Potifar pun juga, dia sangat tahu, kalau dia tolak ajakannya istri Potifar, dia pasti dapat hukuman. Dia punya resiko kalau waktu dia menolak. Tapi apa yang dia lakukan? Dia tetap tolak. Dia menghasilkan buah yang baik. Dia tetap menolak istri Potifar dengan segala resiko. Dan ini yang menarik ya, yang menarik kalau kita lihat di dalam kitab Kejadian di mana Kejadian 30, waktu dia ada di rumahnya Potifar.
Nah, di Kejadian 39, ini yang menarik ya, ayatnya yang ke-9. Bahkan di rumah ini tidak lebih besar kuasanya daripadaku, dan tiada yang tidak diserahkannya kepadaku selain daripada engkau, sebab engkau istrinya. Bagaimanakah mungkin aku melakukan kejahatan yang besar ini dan berbuat dosa terhadap Allah? Ini lihat. Jadi orang yang bergaul sama Tuhan, kenapa mereka masih bisa menghasilkan buah yang baik? Karena mereka pikirkan, orang-orang yang bergaul sama Tuhan, yang dia pikirkan adalah tidak mau berbuat dosa terhadap Allah, tidak mau melakukan dosa. Itu kuncinya. Makanya kehidupan di dalam segala kondisi tetap berbuah. Kenapa? Karena yang fokusnya adalah tidak mau menyakiti hati Tuhan, fokusnya tidak mau berdosa terhadap Tuhan. Nah, orang yang bergaul itu beda. Nah, di dalam kehidupan kita pun gini, ada orang taat itu juga macam-macam. Ada orang yang tidak mau melanggar aturan itu macam-macam. Nah, orang yang nggak mau melanggar, misalnya gini, udah jangan melanggar lalu lintas. Itu ada dua macam. Yang satu memang karena tidak mau berdosa terhadap Tuhan. Ada yang karena gini, saya nggak mau melanggar aturan. Kenapa? Kalau saya melanggar aturan, nanti saya didenda, nanti saya keluar duit, nanti saya akan rugi, nanti saya akan buang waktu, nanti saya akan gini, saya akan gini. Nah, kalau orang yang betul-betul bergaul sama Tuhan, yang dia pikirin cuma gini, dia tidak mau berdosa terhadap Tuhan, dia mau hidupnya betul-betul berjalan di dalam nilai-nilai kebenaran. Nah, itu buah yang benar. Tapi kalau orang yang takut keluar duit, takut rugi, itu bisa buahnya itu bukan buah yang tidak menghasilkan buah yang benar. Karena begini, waktu nggak ada polisi, waktu nggak ada yang lihat, dia masih bisa melanggar. Jadi ketaatnya kondisional. Sama orang yang akhirnya hidup, udah saya mah kayak seperti tadi dikatakan, katakan di dalam Yusuf ya, Yusuf ini ada orang juga yang gini, bertobat, saya mau bertobat aja deh. Kenapa orang bertobat? Karena kalau nggak bertobat, nanti Tuhan nggak memberkati. Nah, ada orang yang begitu. Nah, itu bukan buah yang baik. Nah, tapi kalau orang yang betul-betul menghasilkan buah di segala kondisi, dia bertobat itu karena apa? Karena dia takut ditinggal Tuhan, karena takut dibuang sama Tuhan, dia takut roh Tuhan meninggalkan dia. Nah, kalau orang yang bergaul sama Tuhan punya alasan yang berbeda, sama seperti Yusuf. Dia tidak mau melakukan itu bukan karena tidak ada kesempatan, bukan karena dia takut diusir sama Potifar, dia bukan takut masuk penjara, dia takut sama Tuhan. Nah, baru bisa menghasilkan buah, saudara. Demikian juga kalau kita lihat Daniel, Sadrak, Mesak, Abednego. Ini adalah anak-anak muda yang tadinya dia ada di dalam sebuah keluarga, tiba-tiba dicomot sama pemerintahan penguasa pada waktu itu, dibawa ke Babel. Betul-betul dibawa di sebuah kondisi yang betul-betul sendiri, nggak nebeng iman, nggak tergantung imannya dari siapa-siapapun juga. Makanya anak-anak muda hari ini, Tuhan akan bawa kita dalam satu proses. Dibawa ke sebuah kondisi di mana apakah kita berbuah? Kalau udah biasa kita bergaul sama Tuhan, pasti akan tetap berbuah, maupun sendiri maupun dalam kondisi apapun juga. Tapi kalau selama kita saat ini kita tidak membangun hubungan sama Tuhan, tapi kalau kita beribadah, kita berbuat baik, kita melakukan hal-hal rohani karena kita disuruh sama orang tua kita atau disuruh sama pasangan kita. Nah, pada saat kita di bawah satu kondisi di mana kita harus sendiri, kita belum tentu bisa berbuah. Nah, oleh karena itu, dari pesan Tuhan ini kita sebenarnya lagi diingatkan, masalah berbuah ini, anak-anak Tuhan tergantung dari hubungan kita yang kita bangun dengan Tuhan. Kalau kita kehidupan kita sehari-harinya nggak bergaul sama Tuhan, ingat, satu hari, saat ini kita memang dirumahkan, tapi kita masih bersama dengan keluarga. Ada masa di mana kita akan dibawa ke satu kondisi, kita betul-betul sendiri, sama seperti Sadrak, Mesak, Abednego, Daniel, dibawa ke satu kondisi yang sendiri. Apa yang dilakukan sama anak-anak muda ini? Karena udah biasa dia bergaul dengan Tuhan, dimanapun mereka
mau di Israel, mau di Babel, anak-anak ini tetap berbuah. Mereka tetap beribadah, mereka tetap berdoa, mereka tetap mengambil satu komitmen untuk tidak menajiskan diri. Ini luar biasa loh. Mereka menghasilkan buah di satu kondisi mereka sendiri. Nah, jadi ada satu kondisi di mana 100% itu keputusan kita. 100% apakah kita bergaul sama Tuhan akan terlihat dari keputusan-keputusan kita. Gak main-main loh saudara. Karena firman Tuhan di dalam Wahyu mengatakan gini, barang siapa menang. Jadi ini menang ini bukan urusan satu keluarga. Kalau orang tuanya menang, anaknya menang. Kalau suaminya menang, istrinya menang. Enggak. Ini urusan pribadi. Apakah kita membangun hubungan kita pribadi dengan Tuhan, itu akan menentukan buahnya nanti. Jadi jangan kita pikir kita jadi kalau saya pikir gini, keadaan COVID hari ini itu cuman ya sebenarnya baru awal-awal Tuhan mau tuntun kita untuk mengingatkan kita masih bisa berbuah kan? Tapi ada satu masa di mana kita betul-betul harus sendiri, tanpa siapa-siapa, nggak ada orang tua, nggak ada pendamping, kita udah betul-betul nggak bisa nebeng lagi untuk seperti terlihat berbuah. Buahnya itu harus dari kita sendiri, tergantung dari hubungan yang kita bangun setiap hari dengan Tuhan. Nah, jadi ini dengan adanya kondisi seperti ini, kita diingatkan, ayolah mulai berbuahlah, mulai membangun hubungan pribadi dengan Tuhan lah. Mau kapan lagi? Kita nggak tahu ke depannya seperti apa. Kita nggak pernah mimpi hari ini kita seperti ini. Siapa yang pernah bermimpi kita ada di dalam sebuah sejarah bumi, seluruh dunia diam di rumah, tidak melakukan apa-apa. Ini kita nggak pernah mimpi. Kejadian yang akan datang pun kita nggak pernah mimpi seperti apa. Yusuf pun tidak pernah bermimpi loh, bahwa dia akan dibawa ke sebuah negara yang namanya Mesir, seorang diri menjadi budak. Dia nggak pernah mimpi. Tapi karena dia biasa bergaul dengan Tuhan, biasa dia terhubung dengan Tuhan, maka dimanapun dia berada, gak ngaruh, dia tetap berbuah. Nah, buah ini penting untuk apa? Kita meresponi situasi. Kita mau menang, kita kalah, kita gagal, kita nggak gagal, itu tergantung dari buah yang kita ambil, yang kita punya, dari keputusan-keputusan kita. Barang siapa menang, Tuhan bilang. Ini bukan bilang satu keluarga menang. Enggak, ini lagi bicara pribadi. Oleh karena itu, siapapun kita, mungkin kita seorang suami, mungkin kita seorang istri, mungkin kita adalah anak, mungkin kita adalah orang tua, siapapun kita. Ingat, jangan kita pikir kita bisa dompleng terus. Jangan kita pikir hari ini kita bisa ikut-ikutan orang. Kita harus membangun hidup kita sendiri, membangun hubungan, supaya kita berbuah. Kita sendiri yang bisa berbuah di dalam setiap kondisi. Waktu di Mesir, waktu di Israel, waktu lagi susah, waktu lagi nggak susah, waktu lagi untung, waktu lagi rugi, kita tetap berbuah. Amin. Nah, ini yang Tuhan katakan di dalam Yeremia tadi. Orang yang terus bergaul sama Tuhan, orang yang terus menaruh percaya sama Tuhan, orang yang terus mengandalkan Tuhan, dia akan tetap berbuah. Dia seperti tanaman yang ditanam di tepi aliran air. Nggak akan terlihat tahun kering, nggak akan mau tahun kering, mau tahun nggak kering, dia tetap menghasilkan buah. Amin. Nah, saudara, oleh karena itu, dari pesan Tuhan ini kita belajar. Kemarin juga Pak Ishak sempat menyampaikan gini, untuk kita bisa berbuah tentu harus dibersihkan. Ada bagian-bagian kita yang saat ini mungkin kita belum bersih. Kenapa? Kalau dosa itu masih ada, menyelinap di dalam hati kita. Dosa itu kan artinya gini, miss the mark. Artinya kita keluar dari sasaran. Jadi kalau kita betul-betul mau ikut Tuhan, mau berbuah, mau bergaul sama Tuhan, buang itu semua hal-hal yang masih menjadi dosa. Tanggalkan segala dosa yang merintangi kita. Supaya apa? Kita nggak menyimpang dari Tuhan. Kalau kita ada dosa, kita sulit untuk bergaul sama Tuhan. Kalau kita tidak bergaul sama Tuhan, kita sulit untuk mendengar suara Tuhan. Kita sulit untuk mendengar arahan Tuhan. Kita akan keluar dari rel.
Nah, oleh karena itu, mari saudara, isi hidup kita dengan perkara-perkara yang rohani. Nah, perkara yang rohani itu seperti apa? Yaitu buang segala dosa. Mulai Pak Ishak juga sampaikan bahwa mulai masuk di dalam kedalaman keintiman kita dengan Tuhan, itu perkara rohani, perkara kekekalan. Nah, dimulai dari apa? Di dalam Kolose dikatakan gini, Kolose 3, kita lihat Kolose 3 sebagai ayat yang terakhir kita lihat. Saya suka dengan Kolose 3 ayat yang kedua di dalam bahasa Inggris ya. Bahasa Indonesia gini, pikirkan perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Set your mind on things above, not on things on the earth. Set your mind. Jadi untuk kita bisa mau bergaul sama Tuhan ini gini loh, mau intim sama Tuhan nggak bisa didorong, nggak bisa dipaksa. Orang tuh untuk datang, untuk bisa mau datang sama Tuhan, mau menyembah Tuhan, nggak ada yang bisa paksa. Saya nggak bisa paksa anak saya. Tapi kalau orang betul-betul udah set pikirannya untuk perkara-perkara di atas, set, udah betul-betul dia menaruh pikiran-pikirannya untuk perkara-perkara yang kekal, maka dengan sendirinya mereka akan jadi orang-orang yang mau cari Tuhan, mau mendekat sama Tuhan. Dimulai dari cara pikir kita. Nah, oleh karena itu, mari saudara, biasakan kita terus. Suka nggak suka kita baca firman Tuhan, suka nggak suka kita datang sama Tuhan. Mulai set pikiran kita, mulai set cara pandang kita untuk perkara yang kekal. Nah, kayak seperti Yusuf juga gitu. Seperti Daniel punya cara pandang yang untuk perkara yang kekal. Makanya kan gini, kalau orang yang udah set untuk perkara-perkara yang kekal, untuk perkara-perkara yang di atas, dia nggak takut mati. Sama-sama seperti Paulus juga. Pokoknya yang mereka pikirkan dia mau berbuah. Kalau buahnya ini dianggap orang lain ini hal yang gak bagus dan harus menerima hukuman, gak jadi masalah. Sama seperti Daniel, Sadrak, Mesak, Abednego. Kalaupun dia harus mati, gak jadi masalah mati. Tapi paling enggak, itulah buahnya dia. Bukan buah yang dianggap baik sama manusia, tapi dianggap baik sama Tuhan. Nah, mari saudara, nggak ada orang yang bisa paksa kita untuk bergaul sama Tuhan. Dan kita tahu kalau kita bergaul sama Tuhan, baru bisa menghasilkan buah di dalam kondisi apapun. Mau kondisi apapun juga, nggak jadi masalah. Karena kita menempelnya sama Tuhan, bergaulnya sama Tuhan. Oleh karena itu saudara, ini satu kondisi di mana Tuhan kasih pesan Tuhan yang ini tentang Yusuf. Bukan sebuah kebetulan. Yusuf adalah orang yang saat dimana ada masa dimana dia harus dalam kondisi dia sendiri. Segala keputusan yang dia harus ambil, keputusannya sendiri. Dan akan terlihat dia bergaul sama Tuhan atau tidak bergaul sama Tuhan, akan terlihat dari setiap keputusannya. Nah, karena itu saudara, mari saya mau berdoa buat saudara. Kita mau akhiri. Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, biarlah kami menjadi orang-orang yang dapat menangkap apa yang menjadi pesan Tuhan, bahwa untuk berbuah kami tidak bisa mengambil keputusan bukan dari diri kami sendiri, tapi seberapa kami mau bergaul dengan Engkau. Sebab kalau kami tinggal di dalam Engkau dan Engkau tinggal di dalam kami, maka kami bisa menghasilkan buah. Terima kasih Tuhan Yesus, biarlah buah yang kami hasilkan adalah buah yang tetap. Di dalam setiap kondisi kami tetap menghasilkan buah. Terpujilah nama Tuhan. Ya, apapun yang saat ini dihadapi oleh umat-Mu Tuhan, ada kondisi mereka yang dalam kondisi sakit, mereka yang dalam kondisi jenuh, mereka yang dalam kondisi lemah hari-hari ini Tuhan, dari tempat ini aku melepaskan urapan turun atas mereka. Ada kekuatan yang Tuhan berikan, ada sukacita, ada kekuatan baru dan pengharapan baru di dalam Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Shalom jemaat Tuhan, saya percaya kita sudah diberkati melalui pemberitaan firman Tuhan yang baru saja kita dengar pada hari ini. Dan sekarang saya akan membacakan kegiatan seputar RDMB untuk selama seminggu ke depan. Pada hari Selasa sampai dengan Jumat ada 2 pagi yang dapat dilakukan secara streaming aplikasi Zoom atau melihat tayangannya melalui YouTube pada pukul 8 pagi.
Lalu pada hari Rabu pukul 7 malam, komsel akan dilakukan masing-masing secara online melalui aplikasi Zoom. Untuk komsel youth akan dimulai pada pukul 7.30 malam dan akan menggunakan aplikasi Google Hangouts. Lalu pada hari Minggu akan ada ibadah raya dan sementara ini masih dilakukan secara streaming pada pukul 9 pagi. Lalu setelah ibadah raya Minggu selesai, jangan kemana-mana dulu, ajaklah anak-anak Anda untuk mengikuti ibadah sekolah Minggu RDMB Junior yang diadakan pada pukul 10 pagi. Nah, demikianlah pengumuman untuk selama sepekan ke depan. Stay healthy, stay anointed, stay strong, dan stay safe.